Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek terangket yai. Kula niku salat niku bare takbiratul ihram panggah kelingan napa-napa. Niku sah napa mboten? Niku hukume des pundi? Lah amprih muantep sah sing diterima kalih Allah niku kados pundi? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpama Pak, umpama jawab kula niki halus. Kula madhep nang Mbah Yai, tapi keliru nang liyane, sah napa mboten? Sampeyan jawab dhewe. Kula nyuwun perkara nang si A, terus madhep kula niki nang si B, berarti keliru madhep nggih? Ngeten niki sah napa mboten? Pun lihat kacamata mana. Kalau saya jawab dari kacamata syariah, itu tidak menjelaskan tentang khusyuk gak khusyuk. Sing penting gugur, sing penting kita sholat lah ngono. Urusan lali gak lali wis gak usah dipikir. Sing penting tung Allahu Akbar sholat, tung Allahu Akbar sholat. Sing penting kok jamaah oleh ganjaran pituli. Iki syariat Pak nggih. Cuman yang ditanyakan jenengan sah apa tidak? Tak jawab kacamata syariat. Di situ ada rukun sahnya sholat, syarat sahnya sholat, syarat di luar. Lah sampean syaratnya mang piye? Awak suci, ya gak ngandung hadas kecil, gak ngandung hadas besar. Insya Allah sah. Wes. Saiki rukune ketika takbiratul ihram Allahu Akbar syarat rukun sahnya sholat terpenuhi enggak? Terpenuhi. Jawabnya apa? Insya Allah gak mikir rohaniyah iki kelingan sopo, madhep sopo. Kalau jasadnya sudah benar Pak, kita menghadap kiblat Ka'bah Mekah ning Masjidil Haram gitu. Cuman sing sampean takokno lak rohani toh. Oke, kalau rohani kacamata hakikat berkata. Wis iku mang kacamata syariat jawabannya insya Allah. Insya Allah itu ada dua hal, dua kemungkinan. Insya Allah, lamun ngersakake sapa Allahu Allah. Nek ngersakno diterima ya diterima, nek gak ya gak, nek ora ya ora. Lah ngono to? Insya Allah. Wis. Sekarang kita masuk pada kacamata hakikat. Bagaimana menjawab? Innalladzina kafaru habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa malahum minasirin. Surat napa niku? Sesungguhnya orang-orang yang ingkar pada Allah, ingkar itu adalah ruhaniyah. Ini kacamata hakikat menjelaskan tentang ruhaniyah. Nek kacamata syariat melihat jasmaniyah. Nek jasmaniyahmu baik, ya baik. Urusan rohaniyah kita tidak tahu. Tapi hakikiyah neliti melihat nek hakikiyah iku neliti melihat ruhaniyah sampean kali kula terhadap Allah. Itu bagaimana? Kalau kita itu ruhaniyah kita waktu jasmaniyah sholat kok yo kelingan sakliyane Allah alias lalai terhadap Allah disebabkan karena kebutaan hati kita, itulah innalladzina kafaru secara pandang sudut hakikat.
Orang yang ingkar terhadap Allah. Istilah kula wau mboten madhep nang Mbah Yai, paling madhep orang lain. Tidak menghadap si A tapi menghadap si B, yaitu duniawiyah. Bagaimana itu diterima atau tidak? Saya tegaskan secara pandang sudut hakikiyah, ibadah yang seperti ini, ibadah yang tidak didasari makrifat Allah, miturut kacamata hakikat makrifat, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ditolak. Habitat ai batolat, batal. Sebab apa kok batal? Hati kita, ruh kita batal, masih mengandung najis. Apa najis hati? Hubbus sahawah. Rasulullah dawuh, hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cintane ruh terhadap duniawiyah itu adalah maksiat yang paling besar di mata Allah, miturut pandangan hakikat. Ibnu Athaillah dawuh dalam kitab Hikam, amal syariat sedikit tetapi kau barengi dengan makrifat Allah, jangan kau anggap sedikit. Amal syariat yang sedikit tapi dibarengi makrifat Allah, jangan kau anggap sedikit. Ringan, jangan kau anggap ringan. Justru itu lebih berat, lebih besar daripada amaliyah kita secara syariah tapi tidak dilandasi makrifat pada Allah. Gak percaya buka di dalam kitab Hikam. Seperti itu. Amal sing makrifat itu amal yang bagaimana? Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Yaiku amal sing ana roe. Amal iku kabeh amal koyok patung, gak iso obah. Itu akan bermanfaat, itu akan bisa ubah manakala ada ruhnya. Apa ruhnya amal? Wujudu sirri ikhlas fiha. Wujude rahasiane ikhlas. Apa rahasiane ikhlas? Seperti Anda menjadi tukang parkir. Tukang parkir, ada yang parkirkan, terus yang mempunyai mobil ngambil lagi, digandoli ya Pak? Boten. Malah dicarikan jalan, ndak ngono. Monggo lagi gitu. Itu ikhlas. Artinya tidak merasa dirimu yang sholat. Anda tidak merasa Anda bisa sholat, Anda bisa sodako, Anda bisa haji. Rasa keakuan kita sebagai hamba makhluk sudah tidak merasa bisa. Kalau ini sudah tertanam di dalam hatimu, otomatis muncul yang bisa hanyalah Allah. Itulah ikhlas. Kita masih ngaku-ngaku Pak, oh ngaji iki sebab teko ilmuku aku iso ngaji iki. Gune hamba muncul, wis gak iso becik ngene iki, nggak bisa. Harus tajali mutlak. Apa? Nggak boleh jenengan kita itu mengaku-ngaku bahwasanya kita yang berperan, nggak boleh. Lah caranya kita tidak ngaku-ngaku bagaimana? Sing seringlah Anda berkholwat, sebab dengan kholwat itulah akan mematikan keakuanmu dalam hal apapun. Setelah itu baru muncul keakuan Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Manakala lampu ini menyala, sebelum menyala tadi kegelapan, ketika lampu ini menyala, kegelapannya kemana Pak? Hilang. Begitulah
laksana di dunia ini. Manakala hati masih ngaku-ngaku dirinya hamba, kegelapan terhadap Allah, ruh ini sepanjang masa alhaakumut takasur. Bila mana hatimu terus ngaku-ngaku memegahkan duniawiyah dalam hati, justru akan menjadikan hatimu gelap pada Allah, lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai panggah koyo ngunu, sampai mati pun kita seperti itu. Inilah yang dimaksud Rasulullah su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu, Bapak Ibu ya. Mati yang su'ul khatimah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Oleh sebab itu, lekaslah, jangan mati dulu sebelum makrifat datang Allah. Jadi Bapak, sebenarnya kita di dunia itu nek dipikir-pikir penuh dengan ujian. Allah menampakkan perkara apapun terhadap diri kita, tinggal kita melihat Allahnya yang berperan, berkuasa, atau melihat makhluknya. Hanya itu. Tapi hanya merekalah yang sudah tahu hidupnya akan hanya melihat Allahnya, tidak melihat makhluknya. Sebab kita Pak di dunia ini, lebih-lebih yang sudah berkeluarga, kadang-kadang kita dihadapkan ekonomi hancur ya, ekonomi api, kadang-kadang kita juga sakit, anak, istri, suami sakit, intinya nggak enak. Itu semuanya dihadapkan Allah semata-mata untuk menguji ruhaniyah kita, apakah kita melihat Allahnya ataukah melihat makhluknya. Pertanyaan ini wau napa? Lali aku gak khusyuk. Jadi amri sok diterima Pak, jenengan kedah makrifat Allah. Carane apa pun praktekno ya. Didik tak ijazahno Sirul Asrar. Ketika jenengan takbiratul ihram, sibukkan hatimu merasa meyakini sing nakbirno iku Allah hidup dalam dirimu. Gecokane surat Al-Hadid ayat 3. Allah di awal, di akhir. Allah di dalam juga di luar. Hidup itu. Karena hiduplah Anda bisa bertakbiratul ihram, bisa rukuk, bisa sujud. Artinya ketika hal itu terjadi, sibukkan hatimu merasakan, mengimani hanya hidup itu yang berperan, hanya hidup itu yang bekerja, af'alullah, hanya hidup itu yang berkuasa. Ojo merasa diri kita yang bisa. Hati bukan nakal loh Pak nggih. Hati coba mengke dalu salat sunnah sampean praktekno iku. Nek gak atimu jenjem mulya nang Mojokerto gebuk ono aku. Ingat, sebelum kita makrifatullah, di dalam ihsan itu ada tahapan namanya muraqabah. Apa? Merasa diri sampean selalu dilihat Allah, merasa diri sampean meyakini bahwasanya hidup itu yang memperjalankan jenengan. Iku muraqabah. Sebelum makrifatullah sampean dibimbing Allah, di muraqabah dulu. Mengkene ati gak jenjem nang Mojokerto nggawa tutupe apa iki? Gelas antemno raiku. Gak cocok son iki ngono. Tapukno ya. Tak enteni, praktekno mengke dalu. Tapi nek Anda sudah merasakan kedamaian di situ, jangan berhenti. Lakukan setiap aktivitas panjenengan. Itu caranya untuk mengenal dan bertemu Allah.